Ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Ahmad Badawi rahimani wa rahimakumullah. Pertama kali marilah kita tidak lupa untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini meskipun mungkin cuacanya agak hujan, rintik-rintik, tetapi kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berkumpul bersama-sama di Masjid Ahmad Badawi ini dalam keadaan yang baik, sehat walafiat, tidak ada halangan apapun. Semoga pertemuan kita malam hari ini tercatat sebagai amal ibadah kita masing-masing yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah pembicaraan kita pada malam hari ini tercatat sebagai pembicaraan dan pertemuan yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat Islam yang taat dan beristiqomah di jalan Allah dan Rasulnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai Bapak dan Ibu. Waktunya sangat mepet sampai waktu Isya, singkat sekali, dan kita akan membicarakan satu hal yang sangat penting dan sangat besar. Saya sengaja akan melewati dulu yang Al-Ahzab 72, kita lewati dulu. Sekarang kita masuk ke hadisnya dulu, hadis yang ke-1. Untuk bukunya saya dan bukunya Pak Heri, kalau Pak Heri rawuh, Pak Heri tidak rawuh ya. Buku saya, bukunya Pak Heri itu halaman 226. Judulnya Perintah Menunaikan Amanah. Kemarin kita sudah membicarakan surat An-Nisa ayat 58. Ya seperti itulah pokoknya sudah kita bicarakan ya. Jadi dan ini Mas Agus sudah memberitahu saya bahwa ini mic dalam, lalu ini mic luar, dan ini mic YouTube. Jadi supaya agak jauh dari YouTube dan tidak terdengar, saya tak begini. Karena sangat berbahaya, bisa tidak aman. Jadi kalau saya tetap maklum kalau misalnya ada orang yang akhirnya memilih untuk tidak memilih, saya maklum dengan pembahasan kita kemarin. Jadi innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada kalian semua untuk menyerahkan amanah itu kepada yang tepat, kepada orang yang berhak menerimanya. Orang yang berhak menerimanya di situ itu parameternya adalah parameter Islam, bukan parameter yang lain. Kalau menurut ayat ini ya, tapi kalau menurut parameter yang lain ya mungkin beda. Jadi kalau ada orang komunitas pencuri-pencuri gitu, mungkin ya memilih pemimpin yang bisa menjaga amanat itu yang paling pintar mencuri sehingga tidak konangan. Tapi kalau parameternya Islam itu parameternya Allah gitu. Jadi mungkin sekali di sekitar kita ini yang akhirnya dia memilih tidak memilih gitu. Jadi kosong, atau dia merusak napa Pak Nunung, merusak niku nito. Merusak kertune niku, merusak gambar-gambar ini kok. Nah baik, sekarang saya akan pindah ke hadisnya dulu. Hadisnya ini singkat tetapi sangat menohok ini ya. Baik, sekarang saya bacakan hadisnya.
halaman 226 paling bawah itu hadis yang ke-1 dalam bab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala titik 2 ayatul munafiki salasun idza haddatsa kadzaba. Itu kalau bapak dan ibu memegang bukunya sendiri bukan milik masjid, bisa ditambahkan angka 1 di dekat tulisan idza haddatsa kadzaba, diberi angka 1. Tapi yang bukan milik masjid ya, kalau milik masjid jangan. Mbok beli to Pak Bu mau murah mbok tuku. Mas Agus kok mboten tuku ngopo to Mas Agus? Niki ngarani kula sementara niki luwih penting bukune timbang tuku klambi. Tenan sakniki tuku klambi niku nek wong wedok niku tuku klambi yo minimal wis 2 yuta. Lah kaine mawon pun sak meter pun 500.000. Nek lemu kan 3 meter berarti sak yuta 500. Yo njahit kene 500 berarti nggih. Nek niki buku niki murah mboten nganti 100. Nomor ngen kula niki malah ra payu didol. Tapi pun rusak. Monggo beli. Tapi milik masjid ya boleh, tapi manfaatnya itu dibandingkan dengan harganya sangat jauh, manfaatnya luar biasa sekali. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya wa ida wa ada akhlafa, itu diberi angka 2. Lalu yang berikutnya wa ida tumina khona, itu diberi angka 3. Titik. Yang tidak ada harokatnya itu muttafaqun alaih. Lalu bawahnya wa fi riwayatin titik 2 wa in soma wa shalla wa za'ama annahu muslimun. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Sekilas info dulu, nanti di hadis yang lain ada 4, saling melengkapi. Jadi di hadis yang lain, di dalam buku ini juga, dalam buku Riyadhus Shalihin juga, di bagian belakang bab menepati janji itu disebutkan ada 4. Yang ini ada 3. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berkata ia berdusta, itu diberi angka 1 kalau bukunya sendiri bukan milik masjid. Berikutnya apabila berjanji ia mengingkari, itu diberi angka 2. Lalu yang berikutnya dan bila dipercaya ia berkhianat, itu diberi angka 3. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan walaupun ia berpuasa dan mengerjakan sholat serta mengaku bahwa dirinya muslim. Oke, sekarang saya gabung jadi 1 ya. Saya gabung jadi 1 sehingga menjadi gini. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu 1. Apabila berkata ia berdusta. 2. Apabila berjanji ia mengingkari. Dan 3. Bila dipercaya ia berkhianat. Walaupun ia berpuasa dan ia mengerjakan sholat serta ia mengakui bahwa dirinya muslim. Ya sambun, monggo kita bahas ini ya. Jadi berat sekali hadis ini, perawinya tidak main-main, Bukhari dan Muslim. Dan kalau menurut ilmu mustalahul hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu
menurut teori ilmu mustalahul hadis tidak perlu diragukan lagi kesahihannya, sehingga kita harus yakin bahwa hadis ini sahih, sudah pernah dilisankan, pernah disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau masih hidup. Jadi beliau pernah nate ngendika seperti ini. Nah sekarang ternyata ya, orang yang berpuasa di situ maksudnya berpuasa Ramadan, dan mengerjakan sholat itu maksudnya mengerjakan sholat fardu terutama, dan mengaku bahwa dirinya muslim. Jadi seakan-akan dhek kuwi wis kaya layaknya wong Islam. Jadi hidupnya tuh sudah seperti layaknya hidup orang Islam. Tetapi kalau melekat dalam dirinya 3 sifat itu, 1 nek omong ngapusi, 2 nek janji mengingkari, nek dipercaya berkhianat, maka orang-orang yang semacam itu dikatakan oleh Rasulullah itu termasuk munafik. Ngoten nggih. Terus sekarang monggo bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mohon untuk membuka surat Al-Baqarah bagian awal Al-Baqarah. Awal Al-Baqarah berarti ayat 1 Mas Adam. Ayat 1. Terus Mas Adam dan Mas Yahya belum saya mintai tolong, belum. Cuma silahkan cermati ayatnya ya. Jadi manusia itu menurut Al-Quran, dan anehnya ayat ini kenapa itu diletakkan di awal gitu loh Pak Nunung. Kenapa di awal Quran kok tidak membicarakan sholat misalnya, kan penting sholat itu. Tidak membicarakan apa misalnya puasa Ramadan, kan penting, itu termasuk rukun Islam. Tetapi ternyata di awal Al-Quran itu Allah membicarakan jenis manusia menjadi 3. Pernah saya sampaikan di Majelis Taklim ini, tapi ketika di rumahnya Mas Irfan dulu ya. Jadi kalau kita cermati Bapak dan Ibu, menurut Al-Quran manusia itu hanya ada 3, tidak lebih. Mudah untuk dihafalkan, sangat mudah untuk dihafalkan. Ciri-cirinya ayat 1-5 Al-Baqarah itu membicarakan ciri-ciri orang yang beriman. Di situ mungkin mukmin itu sama iman. Nanti tinggal belajar bahasa Arab sedikit. Lalu orang yang model kedua itu diterangkan oleh Allah dalam ayat 6-7. Hanya 2 ayat. 2 ayat itu membicarakan tentang definisi konsep tentang orang kafir. Jadi orang kafir itu seperti itu. Ayat 6 dan ayat 7 itu. Kemarin saya di Purwosari di debat orang kemarin di Purwosari. Nanti tak ceritakan. Terus yang ketiga mulai ayat 8 sampai ayat 20. Jadi sepanjang 12 ayat itu membicarakan ciri-ciri orang munafik. Jadi surat Al-Baqarah ayat 1-20 itu membicarakan 3 model orang ini. 1 orang mukmin atau orang beriman, 2 orang kafir, 3 orang munafik. Dah, sekarang secara global garis besar orang mukmin itu adalah, kita lihat ayat kedua dan ayat ketiga Al-Baqarah itu. Saya bacakan ayatnya seperti biasa. Mas Yahya masih batuk? Enggak toh? Sudah normal toh? Oh ya, sudah normal. Mic-nya mana? Oh iya, ini tanggung jawabnya Mas Agus kalau mic ini ya. Enggak usah pakai mic, enggak apa-apa. Ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu
la raiba fih hudal lil muttaqin. Terjemahkan Mas Yahya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah ya, jadi Quran itu dari ayat 2 itu, dan itu anehnya bagi saya termasuk aneh, kok diletakkan di ayat 2 ngoten lho. Dan ayat satunya alif lam mim. Alif lam mim kan terjemahnya sama, tetap alif lam mim. Jadi Arabnya alif lam mim, terjemahnya ya sama alif lam mim. Lalu yang ayat kedua ternyata berisi seperti itu. Itulah kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan-raguan sedikit pun di dalamnya dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang yang bertakwa itu ciri-cirinya itu menggunakan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Ngoten niku. Nek parameternya itu bukan Al-Quran, berarti mungkin orang yang lain, mungkin kafir atau munafik. Tidak lebih dari 3. Jadi manusia itu hanya ada 3, tidak lebih, tidak 4, tidak 5, hanya 3. Tapi tidak 1 dan tidak 2, hanya ada 3. Kemudian yang berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Terjemahkan Mas Yahya. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Pun nggih, sekarang kita fokus yang masalah sholat nggih. Berarti nek mboten salat nggih pun termasuk mboten nganu, mboten iman. Padahal akeh ten Solo niku sing KTP-ne Islam ning ra salat. Mboten mriki kampung saya mboten enten, mboten timbang keluar mbok, nah to mboten enten mriki niki. Mboten enten mriki niki. Sae sedaya. Ning ten Solo itu saya kathah sing Islam, KTP-ne Islam. Secara administrasi kenegaraan dia beragama Islam, tapi dia ndak sholat. Dados pancen nganu KTP niku mboten iso didadake parameter, ndak bisa dijadikan ukuran keislaman seseorang, karena banyak orang yang menyatakan dirinya Islam, tercantum dalam KTP-nya Islam, tapi dia ndak sholat. Padahal dalam ayat ini ciri-ciri orang mukmin itu sholat. Pun nggih, tidak salah bisa. Sekarang kita lihat ayat yang kedua, model yang kedua. Model yang kedua itu orang-orang yang kafir. Jadi orang kafir secara definitif, definisinya itu seperti itu, ayat 6 dan 7 itu kafir. Itu definisinya Allah loh ya. Ning enten sing ngengkel ngeyel. Saya bacakan ayatnya. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Terjemahkan. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak, engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adabun adim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Oke ya. Sekarang gini. Kemarin di Purwosari ada yang bilang gini, Pak Hanif, mosok gitu aja kafir, mosok kan dia masih sholat, masih puasa, tapi dia nimbangnya, menakarnya ngapusi Pak Nunung, kudune 3 kilo, yang ternyata hanya 2,8, harusnya 25 kilo, tetapi ternyata hanya 22. Pelem, jadi gue pelem, gue mobil, wadai keranjang, ditimbang 20 kilo, ngakunya 20 kilo padahal mau 22 kilo. Nah, dielekke wong iwau niku. Pak, mbok aja to Pak, aja kaya ngono kilo. Ayat kilo. Ayat Quran iki enek, surat Al-Mutaffifin iki enek, ora entuk nimbang kaya ngene ra entuk Pak. Terus orangnya lihat ayatnya. Orang itu lihat ayatnya. Oh ngono ya terjemahane piye? Oh ngono ya. Alah mbok ben. Ngono gagas.
Nah, terus saya mengatakan di Purwosari itu, dia pada saat itu dia kafir. Gitu loh Pak Zafar, sing tak omongke. Gitu. Jadi pas ngono ki dhek kafir, ning mengko salat berarti dia Islam lagi. Ah, iman kafir. Ya dibuka surat An-Nisa 137. Surat An-Nisa surat yang keempat. Sudah ketemu? Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Terjemahkan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Ada sanksinya 2 orang yang model seperti itu. 2 loh sanksinya loh. Wabat loh, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang model seperti itu. Iman kafir. Dan sanksi yang kedua, Allah tidak akan memberikan petunjuk menuju jalan yang lurus pada orang itu. Surat An-Nisa ayat 137, ayat Quran itu. Terus sekarang kita lihat sekarang. Kita ke Riyadhus Shalihin kita ini. Ya. Monggo dicari bab yang ke-10, Riyadhus Shalihin kita, bab 10. Lihat daftar isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ketemu toh bab 10, dicari halamannya berapa, lalu dibuka, lalu dicari hadis yang ke-1. Lalu Mas Yahya dimintai tolong untuk membacakan terjemahnya hadis yang ke-1 itu. Babnya kalau tidak keliru, perintah untuk bersegera beramal solih, atau yang mirip-mirip itulah. Apa di situ Mas ya? Bab judul babnya? Bab segera kepada kebaikan dan menganjurkan kepada orang yang menuju kebaikan supaya mereka menghindarinya dengan sungguh-sungguh tanpa kata. Anjir, sekarang dibaca hadis ke-1 terjemahannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal soleh, karena akan terjadi bencana yang menyerupai sepotong malam yang gelap gulita, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan Iman, tetapi pada waktu sore kafir. dalam keadaan kafir. Terus Atau pada waktu sore Iman, dalam keadaan beriman, paginya pada waktu paginya kafir. dalam keadaan kafir. Terus Dia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. hadis riwayat, Muslim. nah gitu. Jadi iman kafir niku nganu Pak Nunung, nek sing rencang kula sing Purwosari niku ngomongnya ngeten. Mosok koyo ngono dihukumi sebagai orang kafir toh Pak? Orang kafir kan cetha ora salat, cetha ora poso. Ya saya mengatakan seperti itu Pak Jafar. Saya mengatakan orang ngono kuwi Mas, orang ngono kuwi. Sing dimaksud iman ki ya iman ki percaya karo Quran kuwi mau. Percaya karo Al-Qur'an, percaya karo hadis Rasulullah. Ning nek pas ora percaya ditongke hadise, ditongke ditepakke ayate, dheke maca, dheke mudeng ning ora gelem nglakoni, dia kafir saat itu. Makanya iman kafir ayatnya An-Nisa 137, hadisnya bab yang ke-10, hadis yang ke-1 dalam Riyadhus Shalihin kita ini. Gitu loh. Dan ternyata saya sudah baca keterangan syarah hadisnya dari Syekh Utsaimin. Saya sudah baca saya ternyata bencana di situ itu, bencana yang disampaikan oleh Dik Yahya tadi itu bukan bencana yang gelap gulita dalam artian tekstual, bukan tekstual.
Jadi tidak akan terjadi bencana yang umpamane yo oglangan, peteng dedet, sentir ora iso disulet, lilin ra nek sing dodol, bukan begitu. Srengenge ora teko, ndak begitu. Maksudnya hadis itu bukan seperti itu. Srengenge yo tetep teko, yo tetep padang. Tetep padang ning wong niku ora iso mbedake mana yang roti, mana yang mawa. Dulu. Karena gelap, bukan gelap nganunya, bukan gelap udaranya atau ini ya tetep padang jinglang. Ning ra ngerti, orang tuh ndak bisa membedakan mana yang roti, mana yang mawa. Hanif, dalam Bu, arep mangkat kuliah jam pira? Jam 7 Bu. Oh nggih. Anu kuwi rotine wis tak cepake ning dhuwur meja. Mak mesik, mak roti sik ben ora luwe. Nggih. Ambil roti. Wah, panas banget, Mas. Wah kuwi mawa wile. Ndak bisa bedake. Karena bencana gelap gulita tadi itu Dek Yahya, itu ketika lo rada ndredeg lho nih ngomongnya, ketika Rasulullah melisankan itu belum terjadi bencananya, belum terjadi. Nih sekarang 2021 itu sudah terjadi. Terus ibu saya ngendika lagi, nek wis mak roti kuwi ngombene ya ning dhuwur meja kuwi, ombenen banyu putih. Oh nggih Bu. Ternyata sing tak jukuk ciu, kan padha-padha putih, sisi banyu putih si ciu, wah kok malah mabuk, ngombe ciu iki berarti ora iso bedake mana yang halal mana yang haram, ndak bisa bedake. Itu zamannya sekarang seperti itu, bukannya gelap gulita dalam artian tekstual. Kalau ada yang menerjemahkan secara tekstual salah. Itu saya baca Syekh Utsaimin. Nanti kalau Mas Adam sama Mas Yahya mau datang ke rumah silakan baca itu keterangannya itu. Tapi nanti malam jam 11. Karena saya mau pergi ke Iskarima setelah ini nanti. Pulang jam 11. Tak tunjukin bukune. Lah, jadi iman kafir itu sekarang jamakul umrah. Kalau hadisnya tadi mengatakan paginya beriman, sorenya kafir, atau sorenya beriman, paginya kafir, saat ini mboten ngoten niku wae ngono. Paginya beriman, paginya kafir, siangnya beriman, siangnya kafir. Contoh, wah emosial ini. Terserah sing arep nyoting di larang. Kontraktor bernama Profesor Dr. Hanifullah Sukri STMT. Tapi STM sarjana teknik, magister teknik. Umpamane rasa guyu ngono kuwi ya ngenyek ayo sastrae teknik ben sastra yo ben. Saya sholat subuhnya di masjid Pak Nunung jamaah, terus setelah pulang dari masjid baca Quran, selesai baca Quran siap-siap kerja, jam 7 sarapan, setengah 8 berangkat ke proyek. Sampai proyek Pak Jabar itu Profesor Dr. Hanifullah Sukri STMT tadi ngomong sama mandor-mandornya, Pak Mandor monggo kumpul dulu, ini saya ada urusan di proyek yang lain, tolong Pak Mandor aja yang kumpul, kepala tukang nggak usah, tukang-tukang rasa tak lugu. Pak Mandor aja yang kumpul. Dia sampun ya, udah ada 10 toh mandornya toh. Oke gini, tolong dicatat ada 2 hal yang akan saya sampaikan. Pertama, itu nanti nek tuku wesi ojo 10 mili, tuku sing 8,5. Terus ada yang usul Pak Insinyur itu gambarnya meminta 10 mili itu boy itu kok kayak 8,5 ya ndak bisa. Oh ndak bisa anu ganti lunga keluar dari tim metu tak pecat, ganti sing gelem. Oh dipecat toh, oh mboten sida, gelem. Lah mengko nek tuku 10 mili karo 8,5 kuwi kaceke sak lonjore 30.000. Nah, sak lonjore 30.000. Nanti uangnya kita bagi bersama ya. Weling saya yang kedua ndak salah Isa. Weling saya yang kedua, nanti kalau nyampur semen itu pak tukang tuh kandanono. Jadi campurannya jangan
Semennya 1, pasirnya 4, rugi kita. Diling-iling, semennya 1, pasirnya 20 ya. Terus ayaannya aja gede semene, ayaannya sing rada gede meneh itu loh. Jadi ben kerikil-kerikilnya melebu. Nanti kalau ndak nemplek gimana Pak Insinyur? Nemplek, satu udah malang melintang dalam dunia bangunan kok, nemplek sudah. Nah, nanti setahun rontok, urusan sok ben, bukan saya. Yang penting kita baik pekerjaan kita. Insya Allah nanti ada surplus dana. Nanti Pak Mandor saya beri uang setiap mandor 100 juta. Oke ya? Oh, oke. Lah Pak Insinyur dapatnya pimpro ya 5 miliar oleh dadak takon 5 miliar. Saat itu dia kafir. Nanti dia ke proyek yang lain, sholat duhur jamaah di masjid, ya istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim alladzi la. Iman lagi. Nanti keluar dari masjid isoma jam 1 ke proyek lagi, kafir lagi. Yang dimaksud dengan iman kafir gitu. Dan biasanya wong sing ngoten niku omongane ngapusi. Mesti ngapusi mboten Mas. Kira ngapusi to. Niki niki speke pun asli kalih gambare. Padahal 8,5. Ini campurannya kok kados kenten. Wah, asli nih sing sae ngaten niki. Semene siji, pasire selawe pun papek niku pun niku. Nah, ngapusi. Udah ya. Sekarang kita balik ke Al-Baqarahnya lagi. Tadi itu Yahya. Jadi yang pertama sudah orang mukmin, yang kedua orang kafir. Nah, orang kafir itu dikandani itu angel. Tadi itu apabila dikandani atau tidak dikandani padha wae. Allah telah mengunci hati, lalu pendengaran, lalu penglihatan. Sebentar. Iya ya, ben tekan isa ya ben, ra rampung ya ben. Tolong ya dititeni ya. Banyak sekali ayat yang menyatakan Allah itu hanya melihat penglihatan, pendengaran, dan hati. Jadi tangan rapatek penting, sikil rapatek penting. Sing penting itu penglihatan, pendengaran, hati. Ayat yang ke-7 surat Al-Baqarah itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah. Jadi hati, lalu pendengaran, lalu penglihatan. Sekarang sebelum masuk ke orang munafik, Dek Yahya saya minta untuk melihat surat lali. Surat Al-A'raf. Surat ke-7 ayatnya 179. Dipastikan ketemu dulu. Entek waktunya enggak apa-apa. Yang penting ini urut seperti ini. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adanul la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall ulaika humul ghafilun. Terjemahkan. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak digunakannya. Stop. Nomor 1 hati. Nomor 1 hati. Terus berikutnya. Dan mereka memiliki mata. Nah stop. 2 penglihatan mata. Terus. Tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan. Terus. Dan mereka mempunyai telinga. Nah stop. Telinga. Jadi yang difokusi oleh ayat-ayat itu ternyata hati, penglihatan, pendengaran. Terus dikatakan berikutnya. Tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak. Stop. Wah, binatang ternak loh. Itu Quran loh yang ngomong loh. Jadi kalau binatang ternak contohnya apa Pak Nunung? Bebek, pitik,
kebo, sapi, wedhus. Terus. bahkan lebih sesat lagi. Bahkan lebih sesat lagi. Jadi manusia yang mempunyai hati tapi tidak menggunakan hatinya, mempunyai penglihatan tidak menggunakan penglihatannya, mempunyai pendengaran dan tidak menggunakan pendengarannya, itu ternyata diumpamakan oleh Allah koyo binatang ternak dan lebih sesat daripada binatang ternak. Nek sapi ku nek wis wareg dikai pangan ya ngomongi moh gitu. Wis wareg kok. Nek luwe nggih moh. Oh nggih. Lah kula kleru niki nggih. Ning nek menungso wis wareg nganti wet kok mati. Nganti lemu sampai ya Allah sampai sampai hartanya tuh banyak sekali melimpah 7 turunan. Neng masih mengambil uang, masih mengambil barang yang bukan haknya karena tidak ada rasa laparnya gitu loh. Mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Al-A'raf 179. Ya sekarang tidak salah Isa. Kita lihat ayat yang lain lagi. Yang ada mata, pendengaran, hati. Aku lali. Surat Al-Isra di Yahya. Surat ke-17 ayatnya itu ayat piro ya 32, 34, 36. Nah, enggak 36, 37. Sekitar itulah. Gini, yang penting bunyinya gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Berapa? 36. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Baterai entek Mas Agus. Ganti yang mana? Yang ini. Nah, udah. Terjemahkan. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati. Loh, terus Semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. pun sing penting nu penglihatan, pendengaran dan hati. Pun ajeng sikil nu mung melu niki melu mripat kalih pendengaran. Pertama kan nu mesti ajeng nakal nonton niki rin, penglihatan rin. Waduh, kok ana duit nganggur. Terus ini dibisiki setan, rapopo. Atine terakhir the final decision maker is heart. Jadi hati itu sebagai penentu terakhir, pembuat keputusan terakhir. Nyolong ora. Dititipi wong duit. Pak, kula titip arta kangge masjid jenengan nggih. Oh nggih, pinten? Gangsal yuta. Oh nggih, alhamdulillah ya Allah, barakallah nggih. Pun nggih kula beto nggih. Nggih, neng kangge anu lho masjid lho, kayak takmir. Nggih insyaallah. Dah orangnya pergi. Setelah uangnya di tangan, terus demitnya sama setannya masuk sini di Adam, masuk sini. Keke ora. Nek ora keke dosa. Nek keke aku ra entuk apa-apa. Wis bismillahirrahmanirrahim nawaitu nilep. Nilep niku mung sithik, ning dijukuk 4 yuta, sing 1 yuta tok sing dikeke masjid. Itu dititipi orang tapi tidak disampaikan. Nah, model-model gitu-gitu itu ya. Jadi akan ditanya pendengaran, dilihat pendengaran, penglihatan dan hati. Pun nggih. Jadi orang kafir itu adalah orang yang pendengaran, penglihatan dan hatinya error. Kalau error kafir gitu. Diberikan gini error, berarti dia kafir saat itu. Itu penerjemahan saya. Ning yang teman yang Purwosari tadi bilang gini, ngono kafir durung kafir kuwi. Wong salate ijik kok, posoe ijik kok wis kafir. Saya menyatakan pas ngono ki beriman. Ning pas nimbang timbangane selinco kafir. Pas ngomong kudune wesi 10 mili ning tukoke 8,5, itu kafir.
Semen sing kudune siji banding 4 apa 5 ning dadi 1 banding 20 itu kafir. Tidak sesuai dengan SOP-nya. Nah, sekarang ndak setelah Isya kita masuk yang munafiknya. Munafik sesuai dengan hadis tadi itu. Munafiknya tolong langsung to the point, lihat ayat 14 Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Terjemahkan. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Yes, terus. Tapi apabila mereka kembali kepada setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Nah, gitu. Nah, gitu. Itu orang munafik gitu itu. Nek ketemu wong sing salat, oh dhek salat. Bisa wong dia tuh basicnya Islam, iso salat. Ning nanti dia nek ketemu dengan orang-orang yang ndak salat, dia ndak salat. Pas kene iki melu ngaji. Nanti naik gunung, naik Lawu, apalagi naik Semeru yang butuh waktu 1 minggu. Naik Semeru butuh waktu 1 minggu. Nek belum, kapan kita naik Semeru Pak Burhan? Kapan-kapan ya? Deprok paling lah. Nah, 1 minggu itu sholatnya kalau yang ndak kuat, ndak sholat sudah. Awor karo peserta lainnya. Nah itu model-model munafik itu seperti itu. Dia ngapusi dengan Allah gitu. Sebagai penutup, orang munafik itu ternyata sholatnya itu malas. Jadi nek kon sholat itu malas. An-Nisa 142. Jadi nek sholat itu malas. Mulane saya khawatir, saya cuma khawatir kalau yang sholatnya hanya Ramadan tok itu bisa jadi masuk munafik, gitu loh. Apakah ada? Saya tidak tahu, tapi mungkin ada. Karena kasunyatan nek pas Ramadan rame banget tok. Gitu Pak Jafar. Ramadan rame banget tok. Dan masjidnya jenengan rame tok Pak Nunung. Masjid Thariqul Janah rame tok. Ramadan 3 hari. Oh, Ramadan 3 hari tok. Hari keempat wah, malah maju imane napa maju napa nih? Maju jamaah. Wah, berkurang. Terus masuk jenengan ora melu. Wah. Saya bacakan ayatnya ya. An-Nisa 142. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ilas sholati qamu kusala yura'unan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Terjemahkan. Sesungguhnya orang munafik itu tidak menipu Allah, tetapi orang yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka melakukan dengan malas. Dengan malas terus. Mereka termasuk yang dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengenal Allah kecuali sedikit sekali. Nah, jadi orang munafik itu sholatnya hanya untuk riya. Riya itu minta pujian dari orang lain. Jadi ya saya kalau analisis saya kalau salah tolong dibetulkan ya. Tapi bisa jadi orang-orang yang berangkat ke sholat hanya Ramadan itu betul-betul masuk ini model-model ini. Karena banyak orang yang tahu dan tetangga-tetangganya semuanya berangkat ke masjid sehingga dia rikoh. Nah, tidak berangkat ke masjid dia rikoh. Akhirnya berangkat ke masjid, tapi nanti setelah ngene masjid Pak Nunung tolong dino dhek melu mboten mangkat. Ning mengke nek Idul Fitri mangkat ta Pak Nunung? Mangkat. Bajune anyar ta? Anyar, pecise anyar, gitu itu. Tapi nanti nek sudah kembali ke
bulan Syawal normal, subuhnya nanti tidak berangkat lagi. Nek analisis kula kleru bisa diskusi. Tapi ayatnya seperti itu. Nah, orang munafik itu seperti ini, hadisnya seperti ini. Dan tidak boleh memilih orang munafik itu tidak boleh. Jadi nyoblos wong munafik itu tidak boleh. Jadi misalnya sing dicoblos dilaras sing gambare munafik kabeh milih ndi di Adam. Umpamane gambare 5. Pak Nunung, Pak Adam, Pak Ja'far atau Pak Indro, papat. Jenengan mboten Mas. Jenengan mboten nggih niki Mas sinten niki. Niki. Jenengan mboten papat mito to. Niki Pak Nunung, Mas Adam, Pak Ja'far karo Mas Indro. Yo sing milih niku Yahya niku lho. Milih mlebu bilet niku milih bingung. Waduh, Pak Nunung marake mumet. Adam marake brodol. Pak Ja'far wis ra cetha. Mas Indro tambah ra cetha meneh. Akhirnya gimana? Milih siapa Dik Yahya? Pun milih pundi Pak Bodan? Jangan keputusan terakhir setelah Isya. Tenane lho, ndak nyoblos tenan. Nah, tenane lho. Tenan, cekel lho. Luber. Pun niku riyen, besok kita lanjutkan insyaallah. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu, kajian kita malam hari ini sangat penting. Ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, sangat-sangat penting materi-materi seperti ini. Semoga kita bisa terinspirasi dan selanjutnya bisa mengevaluasi diri kita masing-masing, berusaha untuk semakin baik dan semakin baik. Demikian Bapak dan Ibu, kajian kita malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Ada kekurangan, ada kekhilafan, betul-betul mohon maaf. Marilah kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.